Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru dari UPKS Negeri 1. Seperti biasa yang kita lakukan di setiap akhir minggu, kita melaksanakan komunitas belajar sekolah. Untuk minggu ini yang harus atau akan kita pelajari bersama, karena kita belajar bersama dalam kompel ini, yaitu yang kita dapat, yang saya dapat itu pada saat RTL atau pada saat pelatihan prioritas nasional tanggal atau minggu kemarin yang berakhir tanggal 21 November di Hotel Atria Malang. Nanti kita akan belajar tentang ini karena bila dikutip dari pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Abdul Muhyi, bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalannya. Yang ditekankan adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas dengan berbagai masalah dari berbagai karakter peserta didik. Bagaimana kita jika kita memiliki growth mindset, kita akan bisa memecahkan masalah dengan berbagai solusi itu. Kemudian konsep pola pikir bertumbuh ini contoh bagaimana penerapan coding di dalam kelas saat ini yang sedang pertama kali dimasukkan dalam pembelajaran, yaitu coding dan AI. Ada contoh anak diberi tugas di rumah, kemudian dia menyampaikan seperti itu, saya nggak ngerti sama sekali, ini bukan pelajaran anak SD, karena belum sama sekali menyentuh tentang coding, sehingga anak tersebut mengeluh, saya nggak ngerti sama sekali, ini bukan pelajaran anak SD. Bagaimana pola pikir kalau dimasukkan dalam segitiga itu menjadi yang paling bawah. Maksud dari paling bawah ini adalah sebagai fondasi. Kalau pola pikirnya sudah berkembang, maka dia akan bisa memunculkan keterampilan, skillnya akan muncul. Bagaimana cara kita menanamkan pola pikir bertumbuh, rasa percaya diri kepada anak, kreativitasnya, maka si anak akan merasa keterampilan saya dihargai oleh Bapak Ibu guru, sehingga lebih percaya. Oke. Jika kita kaitkan dengan pembelajaran atau materi yang kedua, yaitu tentang pendekatan pembelajaran tergabung. Contohnya Megan kok seperti ini, maka dia harus mengubah caranya. Seperti itu. Jadi prosesnya yang harus diselesaikan dulu, maka hasilnya akan mengikuti. Kemudian bagaimana strategi yang dilakukan untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan? Hasil yang diharapkan itu ditentukan oleh proses yang dilakukan. Jadi hasilnya belum maksimal karena prosesnya belum. Maka jika kita harapkan hasil yang maksimal, maka prosesnya juga harus maksimal. Bagaimana cara kita menemukan potensi diri? Dari ada 8 PL. Ya, jadi memang kalau kamu pelajari tingkat ini sudah tetap dan tingkat dalam lali dapat DPR, dapat dinas prodi lulusan, kemudian 3 PPL. Ya, tapi itu sangat jadi dalam PBL, PJBL itu ada sifat-sifatnya. Itu adalah urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebenarnya ternyata gampang. Kalau kita membuat KPM yang kita pilihkan, kalau sebenarnya adalah mau jadi A, mau pakai P,
proyek ada jangka waktunya, berarti pakai BJ. Kalau kita mengaitkan dengan kontekstual learning, pembelajaran yang dikaitkan dengan pembelajaran ke anak, berarti pakai verbal yes, terima kasih Bapak Ibu, mungkin singkat saja dua materi siang hari ini berkaitan dengan yang saya dapatkan di malam kemarin selama 5 hari, karena sebenarnya ada LKLK yang harus kita selesaikan, beberapa LKLK yang selesaikan, kita membedakan fixed mindset dan juga growth mindset, dan juga kita bisa melakukan konsep dasar pembelajaran. Oke, yang lainnya akan kita bahas nanti modul berikutnya. Nanti kita bisa bersama dalam diskusi bagaimana kita nanti bisa menentukan konsep dasar melalui buku dan juga pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak cendak.